Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan hati penuh sukacita, semua ini hanya oleh kasih, kemurahan dan pertolongan Tuhan. Mari sebelum kita memulai acara Manarema pada pagi hari ini, kita buka di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih setia, pertolongan dan penyertaan Tuhan sepanjang malam, di mana Tuhan kami boleh beristirahat, kami boleh tidur, melepaskan segala kelelahan-kelelahan kami. Saat ini Tuhan, oleh kemurahan-Mu kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat untuk melaksanakan semua aktivitas kami. Mari Tuhan, bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh tetap berjalan di dalam jalan pimpinan, pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi yang indah ini tentunya kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, hati penuh sukacita, karena Tuhan yang senantiasa menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami. Mari kita baca di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-2 dan ke-3. Pagi hari ini tema firman Tuhan yaitu keselamatan. Kalau kita bicara tentang keselamatan, tentunya keselamatan ini dicari oleh semua orang yang hidup di muka bumi ini. Semua orang mencari keselamatan, baik orang itu kaya, miskin, ya, dalam situasi dan kondisi apapun, sukacita, hidup berkelimpahan, tetap mencari keselamatan di atas segala-galanya. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua dan ketiga. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini Mazmur Daud mengingatkan pada kita, hanya dekat Allah saja aku tenang, kata Raja Daud, daripadanya lah keselamatanku. Keselamatan itu hanya dapat kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Keselamatan itu hanya kita peroleh dengan pertolongan Tuhan, sesuai dengan iman percaya kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang mau memiliki harta berkelimpah-limpahan tapi hidupnya selalu diwarnai dengan tidak ada ketenangan, khawatir ini, khawatir itu, tidak ada habisnya, ya, seyogianya manusia hidup selalu diwarnai dengan ambisi. Ambisi yang tidak ada dasarnya. Memang manusia harus berambisi untuk hal-hal yang positif. Tapi seringkali untuk mencapai tujuan, manusia merelakan, menghalalkan segala cara yang tidak baik dan tidak benar di hadapan Tuhan. Apapun dikerjakan, asal tujuannya tercapai. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, hanya dekat pada Allah saja aku tenang. Ketenangan itulah yang dituntut di dalam setiap kehidupan manusia. Kita tidak bisa beli ketenangan. Kita tidak bisa membeli situasi yang penuh dengan damai. Namun semuanya itu hanya kita peroleh dan kita dapat
di dalam Yesus Kristus. Jikalau kita mau hidup tenang untuk mencapai satu keselamatan yang sudah Tuhan janjikan kepada kita, kita harus membawa hidup ini lebih dekat kepada Tuhan. Karena dengan dekatnya hidup ini kepada Tuhan, di situ karya Allah yang luar biasa, Roh Kudus selalu menyertai dan menolong kita, memberi kekuatan, memberikan ketenangan, bahkan memberikan keselamatan bagi kehidupan kita. Di sini dituliskan, dialah gunung batuku, kata Raja Daud, dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sepanjang hari yang sudah kita lewati maupun yang akan kita masuki pada pagi hari ini sampai malam nanti, tentunya banyak hal-hal yang dapat menggoyahkan iman percaya kita. Banyak hal yang seringkali mengusik ketenangan hidup kita. Berbagai masalah akan terjadi. Namun pada pagi hari ini, di dalam Mazmur ini dituliskan, hanya dialah gunung batuku, ya, yang luar biasa. Hanya dialah, tidak ada yang lain di dunia. Tidak ada yang dapat memberikan jaminan atas ketenangan dan keselamatan di bagi kehidupan kita. Hanya dialah sumber keselamatan kita. Dialah kota bentengku yang menjaga kehidupan kita, membentengi kehidupan kita dari segala sesuatu yang ingin mengganggu dan mencelakakan kehidupan kita. Dikatakan, aku tidak akan goyah. Puji Tuhan. Inilah yang harus kita terima pada pagi hari ini. Sebagai satu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jikalau kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang sanggup membentengi kehidupanku, yang sanggup memberikan keselamatanku, dan dia sebagai gunung batu yang luar biasa bagi kehidupan kita orang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini firman Tuhan ingin meneguhkan hidup iman percaya kita. Firman Tuhan yang senantiasa diberikan bagi kehidupan kita sepanjang pagi dalam acara Mana Rema ini hanya dengan satu tujuan, agar hidup kita tidak goyah, agar kita selalu ingat janji kebenaran firman Tuhan yang diberikan pada kita, agar setiap firman yang kita baca setiap pagi ataupun setiap saat, firman yang hidup ini sanggup menghidupi kehidupan kita dan boleh hidup di dalam kehidupan kita sebagai satu kekuatan agar kita boleh tetap hidup dengan teguh, tidak goyah, untuk menaruh iman percaya kita, menaruh segala pengharapan kita hanya kepada Yesus yang kita sembah. Kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kita memiliki Yesus sebagai juru selamat bagi kehidupan kita. Kita harus pegang teguh iman percaya yang sungguh, karena firman Tuhan selalu memberikan jaminan bagi kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini, sampai kita nanti menikmati hidup di rumah Bapa di surga yang mulia. Itulah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan hanya sementara di dunia ini saja. Hidup ini penuh dengan kelemahan.
Hidup ini penuh dengan segala ketidakmampuan. Hidup ini penuh dengan segala kesulitan. Namun jikalau kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita, ini adalah satu jaminan yang dapat membangkitkan iman percaya kita, membangkitkan pengharapan kita, dan kita dapat hidup di dalam damai sukacita Allah yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kehidupan orang percaya. Mari selanjutnya kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus mengatakan, waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Tuhan begitu luar biasa memperhatikan kehidupan kita. Tuhan begitu luar biasa selalu menyiapkan pertolongan bagi kita. Kapan? Di sini selanjutnya dituliskan, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Pada pagi hari ini, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, biarlah kita mau buka hati kita, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan menuliskan, waktu ini, pagi hari ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ketika kita dibangkitkan iman percaya kita lewat kebenaran firman Tuhan, pagi hari ini ada rencana Allah yang indah bagi kehidupan saudara dan kehidupan saya. Sesungguhnya waktu ini, pada pagi hari ini adalah waktu perkenanan itu. Hari ini, pagi ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, firman Tuhan selalu menghimbau kepada kita agar kita memiliki iman yang sungguh, dengan percaya yang sungguh. Iman yang teguh itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Karena hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Puji Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan yang indah yang sudah kita dengar, biarlah firman yang hidup ini boleh senantiasa hidup di dalam kehidupan kita dan menghidupi hidup kita yang penuh dengan kekurangan ini. Sesungguhnya pada pagi hari ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Sesungguhnya pagi hari ini adalah hari penyelamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, lewat renungan firman yang Tuhan yang singkat pada pagi hari ini, biarlah kita mau buka hati kita. Tuhan, aku perlu keselamatan itu. Tuhan, aku perlu, Tuhan, waktu perkenananmu terjadi dalam kehidupanku. Aku mohon kepadamu Tuhan, agar kiranya Tuhan beri kekuatan, agar aku tidak goyah, aku tetap teguh, agar keselamatan yang sudah Tuhan berjanjikan itu boleh menjadi bagian dari kehidupan kita semua. Inilah
bukti kasih Tuhan yang selalu mengingatkan kita lewat kebenaran firman-Nya. Dan jikalau kita sudah mendengar pada pagi hari ini, mari buka hati kita. Buka hati kita. Terimalah berita sukacita ini sebagai kekuatan, sebagai sumber keselamatan kita. Hanya kepadanya, Yesus Kristus, yang sanggup menolong dan memberikan segalanya bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih atas kasih setiamu yang sepanjang hari selalu mengingatkan agar kami boleh tetap teguh di dalam iman kami kepadamu. Karena hanya itulah yang dapat memberikan keselamatan bagi kita, bagi kehidupan kita. Mari Tuhan, berikan kekuatan bagi setiap kami anak-anak-Mu, agar kami boleh menyimpan kebenaran firman ini di dalam kehidupan kami, dan firman itu boleh hidup dan menghidupi dalam kehidupan kami yang lemah ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.